Iya, Top. top. Kamu top. Vino Christian iPhone nih. Wah, buka-buka. Ini nih. Kok sendiri sih, Mas? Angan mana? Harus mama angan senja dong. Ini kau Ngaipet, putus-putus ya, Mas? ngaipet. Iya. Oke, teman-teman sekalian, selamat jumpa. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang 22 tahun reformasi bersama narasumber yang sudah kita kenal semuanya, barangkali yang kenal-kenal. Beliau adalah apa ya? Disebut senimin juga iya, disebut aktivis juga iya, disebut apa ya? Scholar juga iya, ya kan, Mas? Masternya aja di bidang art and politik New York University gitu. Jadi aku kadang bingung kalau memposisikan Mas Angan itu sebagai apa aja dia cocok gitu. Iya iya. Mohon maaf ya teman-teman. Uh, Kacau ini ngomongin 22. Oh iya, siap. Ini udah dibaca. Top. Jadi teman-teman, ini mau buka-bukaan dulu nih. Kita menyebutnya, ini tadi saya sebut Bukom. Awalnya itu waktu itu kenapa Bukom ya? Oh iya, jadi waktu itu menyebut emaknya Irma itu kita sebut Bukom karena waktu itu ada teman-temannya Bu Irma yang dokter ini itu jadi komisaris, diangkat komisaris oleh Jokowi gitu. Jadi teman-teman seangkatannya Mbak Irma ini banyak yang tiba-tiba dapat jatah jabatan pasca reformasi ini, pasca pemilu gitu. Rata-rata jadi komisaris. Terus Bukom juga panas akhirnya dia. Emang dia doang yang bisa jadi komisaris, aku juga bisa gitu. Maka kemudian kita panggil beliau Bukoms, komisaris. Bu, kok kamu putus-putus sih, Bu? Komisaris Chaos. Om Tan, Ngan, putus punyamu jelek banget ya, putus-putus ya. Aduh, aduh. Oke, oke. Oke, teman-teman. Udah lumayan. Oke, udah lumayan ya, teman-teman. Sekalian, Tadarus malam ini temanya adalah berbagi cerita 22 tahun reformasi. Nah, saya mau tanya ke Mas Angan. Maaf kok saya manggilnya Mas Angan ya? Ya karena saya terbiasa Bukom, terbiasa manggil Mas Angan, jadi nggak apa-apa ya saya panggil Mas Angan. Ya, jelas. Mau cerita nggak Mas soal pengalamanmu tentang Mei 98 ini? Nah, ini lebih top, lebih bening. Ini baru Ibu Komisaris terhebat. Ibu Komisaris, kamu penolong. Kamu memang penolong dalam segala situasi, Bu Kom. Top. Top. Oke, yuk top aja langsung Om aja Ani gimana cerita dong buka topiknya. puasa sama Reformasi. siapa? Om Raymond. Aduh, Om Raymond parah. Om Ayo, Mas. Ani. Kamu cerita dulu dong. Bukom, kamu waktu Bukom, kamu waktu reformasi kan kamu masih di UGM, Bukom. Kamu masih mahasiswa unyu-unyu kan? Anak filsafat gitu. Emang kamu ikut-ikutan politik juga, Bukom, waktu 98 itu di Jogja? Karena setelah aku Jogja juga ada demo besar-besaran di UGM, Bukom. Bukom rasanya waktu itu seperti apa, Bukom, tahun-tahun 98 itu? Apa situasi yang dihadapi, Bukom? Tahun 98, 97
itu udah panas. 98 semakin panas. Kebetulan ikut pers mahasiswa, namanya pers mahasiswa UGM. Oke. Pokoknya UGM itu terdiri dari Bandung dan surat kabar. Nah, pers saat itu kan ini ya, top respect-nya lah pada tahun itu, sehingga banyak kan mahasiswa itu juga banyak sekali dilakukan di sekretariat dan sebagainya. Saya bukan apa kalau misalnya apa ya mikir atau apa, saya nih mengikuti komando itu aktif reformasi. Nah, Pak siapa ya, George Yunadindro, wah sering banget itu. Oh ya, benar. Dari nah, kemudian siapa lagi? Ya, Hermawan Sulistyo. Waktu belum error. Enggak, bercanda. Jadi mereka. Bu, kamu putus-putus. Ibu. Nah, kangen. Apa kabar? Baik dong, sehat. Kapop. Sampai hilang nih rambutnya nih, sampai hilang. Ya Allah, Kapop bisa begitu. Itu frustasi dalam rangka menghadapi pandemi ya, Kak Pop? Enggak, ini menyambut 22 tahun Bukan, reformasi. Enggak, Mulai justru bulan Mei kan 22 tahun reformasi. Mei kan kelabu, jadinya walaupun kan sempat hari lahir di Mei, terus juga Mei ternyata identik dengan bulan kelabu, jadi ya coba yang baru deh gitu. Oke. Kak Pop punya kisah spesial soal ini enggak? Mei, di bulan Mei waktu 98 itu. Kak Pop di Bogor kalau nggak salah ya? Iya, posisinya di mana Kak Pop? Kecil di Bogor ya. Di Bogor pasti iya. Waktu itu masih kelas berapa dan situasi yang Kak Pop rasakan apa Kak Pop? Jadi di Mei itu aku kecil di Bogor sampai SMA. Di waktu 98 itu aku masih SMP kelas 2. Tapi memang keras karena di awal-awal Mei karena kan aku lahir bulan Mei awal, jadinya waktu itu sempat ingat ada kejadian di kampus yang lumayan vokal di Bogor tuh. Jadi dia ada perbatasan kabupaten sama kota Madia, Bogor. Ada namanya kampusnya Juanda, penerus Juanda. Nah itu sempat ricuh awal-awal Mei karena mereka biasanya memang kalau pusatnya aksi gitu di Tugu Kujang Bogor. Nah mereka waktu itu mau bikin aksi di sana. Itu awal-awal Mei dan karena udah bergejolak juga tuh aksi-aksi di Jakarta kan. Di kampus-kampus waktu itu aksinya kan harus di kampus dulu ya, nggak boleh keluar kampus. Nah waktu itu diinstruksikan mereka nggak boleh keluar kampus. Jadi udah ada ketegangan sama aparat tempat lah gitu, sampai ada mahasiswa angkot membunuh kan gitu. Kapop kan di Bogor nih, kota 1000 angkot. Waktu itu angkot masih banyak Kapop tahun 98. Enggak, angkot masih banyak atau enggak kan ini 1000 angkot nih. Tahun-tahun itu kan ada beberapa tragedi ya, peristiwa. Aku nggak tahu kalau di Jakarta setelah tanggal 13, 14, 15 itu kan banyak pembakaran mall dan macam-macam gitu, glodok terutama. Nah, situasi di Bogor seperti itu juga nggak mencekamnya Kak Pop atau gimana? Enggak, kalau di Bogor nggak sampai yang penjarahan atau sampai pembakaran gitu, tapi lebih sepi aja jalanan. Jadi angkot-angkot tuh yang beroperasi nggak 1000, mungkin cuma 500 atau 600 gitu lah ya. Jadi hampir setengahnya lah. Tapi memang waktu itu waktu sekolah itu kami nggak boleh
pulangnya nggak boleh berkeluyuran lah ya. Jadi memang, tapi waktu itu sekolahnya tuh sekolah Daku itu identik sama sekolah tawuran. Jadi senang banget kalau ada berita forkot lagi bikin aksi atau apa tuh Benar. kayak senang banget ngeresponnya gitu. Tapi walaupun diam-diam gitu ya, maksudnya karena nggak ada aksi apapun itu di Bogor. Cuma ngedengar beritanya aja sih. Dan aku inget banget waktu itu karena Daku pacaran waktu itu ya. Jadi waktu Soeharto SMP, Kak Pop SMP udah pacaran ya? Oke, lanjut Kak Pop. Sama senior, diajak sama senior. Oh, iya. Ya, perkenalan. Jadi iya. Nah, dia ulang tahunnya tanggal 21 Mei. Ulang tahunnya 21 Mei. Jadi waktu itu sekolah memulangkan kami lebih cepat gitu karena mau ada berita pemundurannya Soeharto. Tapi ya akhirnya Daku waktu itu pulang. Tadinya mau main bareng lah ya, kayak ngerayain ulang tahun, makan siang atau apa gitu. Tapi akhirnya pulang, ya di rumah juga sepi banget. Jadi memang nggak ada yang kerja di rumah, jadi semuanya pulang. Nggak dengar kabar itulah, jadi titik awalnya reformasi itu dengan pengunduran diri Soeharto kayak gitu. Tapi memang maksudnya nggak terlalu kayak Jakarta sih. Memang waktu itu nggak dengar juga berita atau baca-baca segala macam. Jakarta memang mencekam banget. Dan waktu itu Tugu Kujang tuh benar-benar di steril, jadi nggak boleh ada apa-apa. Dan mahasiswa jadi benar-benar langsung lewat tol kalau mau ke Senayan gitu. Mereka langsung lewat tol. Jadi waktu itu yang lumayan vokal karena Universitas Juanda, dia adanya dekat Ciawi sebenarnya, jadi agak susah kalau mau akses lewat Bogor. Kayak gitu. Secara isu sendiri paham nggak situasinya Kak Pop? Yang diangkat oleh mahasiswa atau gerakan situasi waktu itu secara politik itu paham nggak yang terjadi itu waktu itu? Kerasanya waktu itu malah politisnya enggak, tapi kerasanya saat moneternya. Jadi awal-awalnya kan itu krisis moneter ya. Jadi mulai tuh kayak, wah ini kenapa ya? Terus kok setelah krisis moneter malah diangkat atau ada kayak apa? Ditasbihkan sebagai bapak pembangunan gitu, kayak lo kok ini bertolak belakang banget gitu ya. Jadi kayak ini gimana ya? Akhirnya ya ngikutin aja tuh berita-berita yang di Jakarta gitu kan. Ya paling deket sih teman-teman ada, jadi kayak senior dulu yang di SD, kami dulu suka main Tamiya bareng. Nah mereka udah mulai ngampus gitu kan. Jadi kayak dulu aku sering mainnya sama senior sih waktu SD dan SMP ya, nggak, maksudnya masih menjalin hubungan lah ya dengan mereka. Mereka udah kuliah segala macam, ada yang di UI segala macam, dan mereka suka cerita gitu kalau lagi di Bogor situasinya kayak gimana gitu. Dia sempet kayak ngedengarnya tuh gemeteran juga sih, kayak kemarin sebenarnya yang September tahun lalu tuh rasain benar-benar bisa turun tuh kayaknya suasananya mungkin kayak gitu ya, lebih kayak oh ini mungkin dulu kayak gini, yang rasa-rasanya tuh benar-benar ya semua orang bisa kayak gini ya, maksudnya jadi kayak sekarang tuh rasa-rasanya auranya udah mirip-mirip jangan-jangan kayak tahun itu, tapi ya nggak tahu sih maksudnya. Kalau menurut Kak Pop, situasi sekarang dalam kan dulu juga Kak Pop kan juga memahami tuntutan reformasi apa macam-macam gitu. Demokrasi yang udah 22 tahun ini menurut pandangan Kak Pop sendiri seperti apa situasinya sih Kak Pop dari beberapa fase pilpres ini gitu, perubahan-perubahan yang udah terjadi itu menurut pendapat Kak Pop seperti apa ini? Apakah ini terjadi kemunduran, regresi, atau stagnan, atau maju, atau apa menurut Kak Pop gimana? Sebenarnya pada setelah reformasi itu yang pengunduran diri Soeharto, beberapa tahun setelah itu aku baru bisa ikut pemilu kan. Jadi mulai SMA belum, setelah itu malah. Nah tapi pemilu itu 99 ya, waktu itu yang setelah reformasi ada pemilu. Nah itu aku ya, pemilu 99 diikuti 99. Sekitar 27 parpol kalau nggak salah. Nah ya, jadi dulu waktu itu memang aku belum bisa berpartisipasi, tapi aku cukup simpati dengan satu dan lumayan ngikutin sepak terjangnya sih. Jadi ada satu partai yang dicap lumayan kiri, yang waktu itu PRD. Jadi benar-benar orang di rumah aku merah sendiri, maksudnya di rumah benar-benar ngoleksi bendera PRD sampai punya ikat kepalanya. Walaupun nggak ikut kampanye, tapi kalau mereka lagi ada kampanye di Bogor kan jumlahnya sedikit, mereka cuma pakai motor gitu, paling cuma 5-6 orang naik motor gitu bawa bendera. Masih ingat logonya? Logonya gambarnya apa Kak? Ada jeruji
Iya, iya, bintang dan mekanis jeruji. gitu. Nah, Iya, kuning dan merah itu. itu bengkel motor sebenarnya Kak. Makanya naik motor Logo ya. bengkel motor. Ya. Lanjut Kak Bob. Iya, dan aku suka juga sama dulu statementnya Budiman kan artikulatif banget, jadi benar-benar kayak Betul. memicu banget untuk supaya bisa tahu tentang situasi saat itu dan ikut lumayan walaupun nggak sebanyak apa ya partisipasi nggak terlalu aktif gitu ya pasif tapi lumayan ngikutin kayak lumayan kayak gitulah waktu itu. Dan dulu juga ibu di rumah sempat ada pengalaman dia bersama Dita Indasari. Jadi waktu itu ibu sempat kerja di salah satu perusahaan garment luar negeri gitu. Mereka ada ganti direksi. Kak Bob, ceritain dulu Dita Indasari ini siapa Kak Bob? Dita Indasari itu bagian dari PRD juga dan dia sempat lumayan aktif di Partai Buruh. Partai Buruh apa Serikat Buruh? Serikat Buruh. Waktu Yes. itu jadi dia serikat dia itu paling kan ada beberapa ini ya. Perempuan yang sangat vokal di isu buruh. Betul. Ya, namanya betul. Dita Indasari. Jadi, ya. Nah, itu dulu ibu sempat komunikasi dan kayak tektokannya itu tentang masalah PHK dan tunjangan yang sembraut lah ya, maksudnya dari perusahaannya itu benar-benar mau sebenarnya masih jalan tapi mereka mau tutup karena ganti direksi jadinya ada PHK besar-besaran dan menuntut haknya lah ya. Nah, ibu waktu itu sempat ikutan untuk mensupervise. Dia memang waktu itu supervise di garment itu. Jadi, nah dia sama Dita waktu itu aksi-aksi gitu di depan MPR, gedung MPR, terus juga sampai masuk ke dalam, sampai kayak negosiasi itu bareng Dita terus. Dan jadi di rumah suasananya kayak selalu ceritain Dita terus, jadi kayak makin simpati gitu dengan PRD waktu itu. Dan Dita juga waktu itu kan afiliasinya kayak PRD. Nah, udah jadi yang teringat sih awal-awal banget lumayan itu sih. Nah, setelah itu 2000-an awal itu ada film remaja, Ada Apa Dengan Cinta. Oh iya. Nah, iya. Aku suka banget ada dialog bapaknya Rangga, Pak Rizal itu bilang, apanya yang reformasi cinta, dia bilang lagi makan. Terus diceritain papanya tuh nakal, dia dulu suka nulis kritis tentang pemerintahan Soeharto lah segala macam. Dan di situ dia ada satu quote yang bilang, loh sekarang kan ini Om udah reformasi gitu. Terus si Om Rizalnya bilang, apanya yang reformasi cinta gitu. Nah itu bener-bener kayak wah iya sih, kayak kerasa juga waktu itu memang memang setelah 99 kayak itu, mewakili perasaan pandangan politik gitu, bahwa kayak nggak ada yang berubah dari omongan cinta dan bapaknya Rangga ya. Itu jadi kayak mengingatkan gitu Mas Ali. Dia benar-benar abis itu tidur aja setelah 99 itu kayak tidur aja, udah nggak ada apa-apa gitu ya. Nah setelah itu jadi kayak ingat gitu. Akhirnya lumayan tuh setelah itu aku bikin band gitu ya. Nah itu lumayan kayak flashback tentang hal-hal itu, udah aku nulis lagu-lagunya gitu ya. Walaupun nggak sepolitis ERK gitu yang frontal. Nah aku lebih ke implied tapi memang mengingatkan. Jadi ERK itu frontal ya Kak? Enggak, bercanda. Ya lumayan, maksudnya bukan. Iya. Ya bercanda lebih. Iya. Lebih jelas lah pesan-pesannya kan lebih ngangkat tangan kiri lah begitulah ya. Enggak yang halus-halus gitu. Lanjut. Dulu kalau penulisan lagu kan dulu lebih puitis gitu ya, maksudnya nggak terlalu yang marah-marah banget. Jadi lumayan dibelok-belokin, tapi sebenarnya kalau ada masih ingat liriknya apa yang salah satunya menceritakan situasinya Kak Bob? Petikan petikan liriknya. Waktu itu Agraria Kultura sebenarnya dia dulu kenapa jadi bapak pembangunan gitu. Karena dia membelokkan kita negara agraris, kenapa jadi membangun beton-beton segala macam gitu. Akhirnya kenapa nggak dimajuin aja kayak Vietnam atau negara-negara yang agraris tapi mereka masih bisa maju kayak gitu. Salah satunya itu. Terus ada charismatic enthusiasm, dulu mereka bahasa Inggris, ada yang Inggris, bahasa Inggris. Itu ya tentang Budiman waktu itu. Jadi mengingatkan, dia benar-benar kayak rodanya dulu awal gara-gara Budiman juga sih. Tapi sekarang ya. Pertanyaan nih Kak Bob, sekarang masih mengidolakan Budiman nggak sih? Asik. Kan sekarang, punya memori panjang soal bagaimana dia direpresi, juga artikulatif. Dulu aku ngikutin loh, aku sampai dia dulu sempat dibikinin buku juga kan, ada penulis buku biografinya gitu ya. Dan kayak masih menggebu-gebu waktu itu tahun berapa? Anak ini, satu-satunya buku dia yang jelas bagus. Anak korupsi itu.
Bukan ya? Oh bukan. Oh. Dia benar-benar judulnya lupa. Ya. Bukan yang anak-anak revolusi itu, bukan. Lanjut. Budiman Sujatmiko apa gitu. Tapi atau mungkin iya itu ya. Gue covernya merah kayak revolusi merah. Identik. Ya tapi maksudnya sekarang lumayan kayak nggak tahu ya. Maksudnya dia artikulatif masih enak. Cara ngomongnya masih benar gitu ya. Terus pandangannya juga apa yang diyakini mungkin nggak terlalu berubah gitu. Tapi mungkin pihaknya, maksudnya dia selalu kayak ada kayak gregetan aja gitu kok kenapa gitu. Maksudnya dia bisa berbuat lebih sih dengan timnya dia ya, apalagi yang kemarin sekarang ya nggak tahu. Masih sempat ketemu Dita nggak, Ibu? Masih sempat ketemu Dita Indahsari nggak? Karena setahu Dita jadi PKB sekarang, jadi tim ahli juga di kementerian. Udah nggak pernah ya? Kalau enggak. Jadi ibu juga udah nggak pernah cerita. Jadi terakhir memang waktu itu di DPR dan setelah itu ada rekonsiliasi di perusahaannya waktu itu datang. Akhirnya kumpul sama yang lainnya gitu kayak mungkin waktu partai gitu itu, ya, waktu mereka ikut pemilu berarti ibu ikut bantuin dong Kak Pop? Malah enggak. Waktu mereka ikut pemilu berarti ibu ikut bantuin dong? Ibu justru sebenarnya liberal tapi dulu tuh di rumah kuning semua. Jadi keluarga sejarahnya dari semuanya kan pasti Golkar lah ya. Dan semuanya nggak mempersalahkan kejadian krisis moneter, nggak mempersalahkan korupsinya Soeharto segala macam. Itu mereka masih tetap aman-aman aja. Jadi kayak jadi kayak di rumah dulu ya itu maksudnya Daku lumayan rebel yang pertama adalah itu gitu bahwa di rumah Daku nggak ikut kuning. Jadi benar-benar waktu itu Daku mulai ngerti, mulai tahu. Daku nyebrang gitu. Dan komunikasi di rumah juga sebenarnya secara politis nggak berjalan juga, tapi memang tahu sama tahu aja gitu. Dan ibu juga setelah kejadian sama Dita, dulu memang sama ibu tuh kayak ada apa PKK-nya gitu, tapi di bawah partai gitu misalnya. Mereka kayak bikin pertemuan, bikin masak-masak apa, tapi ada kayak ngobrol-ngobrol tentang partainya, tentang visi misinya segala gitu. Mereka ikut dulu mereka. Tapi setelah itu ya udah enggak. Misalnya golongan karya waktu itu ya. Jadi ya benar-benar berkarya atau apa gitu jadinya ibu-ibu tuh kayak ikut gitu, maksudnya empati banget sama mereka. Tapi ya setelah itu sih enggak, jadi nah Kak, dalam kalau dulu kan orang terlibat dalam 98 itu orang antusias untuk membangun politik keluargaannya, untuk terlibat dalam partai itu biasa, bergerak itu biasa gitu ya. Tapi kan kemudian setelah 22 tahun reformasi itu kan juga mengalami banyak perubahan Kak Pop ya. Kadar keterlibatan orang untuk aktif di sosial juga mungkin berubah, peta politik juga berubah, ekonomi yang mulai misalnya ya ada banyak kelompok-kelompok kelas menengah yang juga muncul juga mengubah pandangan soal keterlibatan di dalam politik maupun aktivisme sosial. Menurut Kak Pop sendiri gimana soal itu? Menurut aku mereka semua yang dulu pasca 98 itu mereka adaptif. Jadi benar-benar setelah pemerintahan yang baru mereka mengikuti cara kerjanya kan. Mereka mengikuti gimana. Walaupun ada sistem kontrol masih yang dari mahasiswa juga waktu itu nggak terlalu vokal 98 gitu karena memang isunya juga udah lewat. Tapi masih ada sistem kontrol waktu itu dari masyarakat, dari mahasiswa. Nah obrolan-obrolan warung kopi gitu masih juga tetap. Maksudnya memang dulu. Nah ini sebenarnya lucunya gini, kayak obrolan warung kopi kan aku dulu kalau pulang ke rumah tuh pasti lewat gang gitu ya, misalnya ada perumahan-perumahan yang melewati rumah-rumah yang rapat gitu. Jadi dan itu komunikasi tentang politik lebih mereka bisa baca koran, terus mereka ngomongin sama tetangganya gitu atau enggak di rumah makan, warung makan gitu kalau makan siang. Mereka selalu ngomongin sebenarnya, tapi nggak bergerak, cuma ngomongin aja gitu. Nah itu yang dilakukan oleh diwakilkan oleh mahasiswa begitu. Walaupun mahasiswa sempat sama masyarakat yang di lingkungan sekitar Daku itu sempat kayak dihardik gitu, mereka ngapain sih nyari-nyari masalah kayak gini-gini segala macam gitu. Tapi akhirnya mereka berterima kasih sebenarnya setelah tahu kejadiannya seperti itu dan akhirnya ketahuan
Nah itu lumayan ada alur narasinya udah berubah tuh, yang dari omongan tadinya sebenarnya mereka kritis waktu itu, wah, pemerintahannya gini-gini, tapi nggak berani untuk melakukan apa-apa gitu. Setelah ya pergerakan itu, mereka lumayan tuh ngomongin, terus ngomongin pemimpin yang baru, sosoknya gini gitu. Tapi memang waktu itu Presiden Habibie nggak terlalu diomongin banget kalau di lingkungan rumah, apalagi di lingkungan sekolah gitu ya. Pokoknya setelah karena posisinya ya bukan sekuat Soeharto kan Kak Pop ya, jadi memang nggak cukup diperhitungkan lah ya. Udah ini kayak ya udah kamu cuma transisi sementara aja untuk menuju proses demokratisasi yang berikutnya, kayak beban kenegaraan standar aja sebagai administrator pemerintahan gitu ya, bukan sebagai pemimpin begitu ya. Iya, malah setelah itu yang pas zamannya Gus Dur tuh udah mulai orang-orang salut banget sama dia gitu, dengan keterbatasannya dia. Betul. Banyak banget hal. Maksudnya kan kalau waktu itu Habibie orang ya timur lewat gitu kan, gitu ya, walaupun secara politis. Betul. Atau dia masih diidentikan dengan Orde Baru gitu kan. Dia kan Rodi Soeharto gitu-gitu juga kan, ada persepsi itu. Nah, Gus Dur yang dianggapnya agak reformis lah ya, karena dia aktivis, bikin Prodem kalau nggak salah, forum-forum diskusi, kemudian juga menulis juga bagus, di Tempo juga aktif di NU ya. Betul. Dan juga kayak merangkul kejadian, jadi kayak dia merangkum kejadian waktu itu yang sempat ada satu target etnis tertentu di tahun 98 yang jadi korban. Nah itu dia benar-benar merangkul, terus benar-benar dibebaskan gitu. Jadinya kayaknya itu benar-benar kayak titik tolaknya di situ sih. Ini emang zamannya reformis, di zamannya Gus Dur waktu itu. Jadi ya setelah itu kan ada lagi tuh mulai konflik lagi segala macam, dan kayak presiden lagi berganti lagi. Ya setelah itu lumayan tenang lagi, dan sekarang bergejolak lagi gitu. Jadi sebenarnya fase-fasenya juga kayak fase banjir sebenarnya ya. Kayak ada lagi kecium-cium bau banjirnya tuh, banjir oligarkinya itu mulai kecium-cium ya sekarang. Jadinya makanya kayak lumayan panas lagi. Ini auranya sih aku ngerasa kayak suasananya mirip. Walaupun aku waktu itu nggak ngerasa banget ya, waktu SMP itu nggak ngerasa banget. Tapi sekarang kayaknya aku kayak flashback aja ini. Ada keresahan yang sama di publik gitu, di tengah pandemi, tapi di tengah ada krisis ekonomi. Ini kan krisis ekonomi juga. Betul. Ya, waktu awal-awal pandemi ini Kak Pop, saya juga waktu itu agak khawatir gitu. Ini kan ada krisis ekonomi, apa macam-macam, orang bisa marah loh terhadap situasinya, karena beberapa minggu setelah lockdown itu setauku banyak tiba-tiba ada perampokan, kriminalitas meningkat lah gitu ya. Ada isu orang lapar gitu. Nah, orang lapar itu kan biasanya banyak hal yang juga kenekatan yang juga bisa muncul gitu. Itu juga waktu awal-awal lockdown itu saya khawatir di situasi itu juga, membayangkan ekonominya lagi krisis kesehatan juga, pemerintahan juga plan gitu. Di satu sisi pemerintahannya ini salah dalam konteks penanganan, tapi ketika ada masyarakat ya yang mengkritik dan memberikan masukan, justru malah dia nggak percaya gitu, dan justru malah aku melihatnya represif. Jadi kan gini Kak Bob, kan ini terjadi polarisasi toh. Polarisasi itu kayak ini kelompok A, kelompok B pasca Pilpres gitu ya. Dan itu kan pasti muncul terus perasaan itu sebenarnya antara pendukung dan pro kontra Jokowi, itu biasa aja. Nah, bayangan saya di tengah pandemi biasanya ada yang situasi yang mencairkan situasinya Kak Bob. Gitu. Itu biasanya kalau ada misalnya situasi musibah, itu orang ngumpul semua tuh. Udah Rizik aja awal-awal dia ngomong ini situasi musibah. Jadi dia malah yang pertama kali kita harus akur, mempersiapkan kesehatan dan macam-macam gitu. Sekelas Rizik gitu yang nggak setuju sama Jokowi. Jadi bayangan saya waktu itu juga ada optimisme untuk jangan-jangan situasi musibah ini akan menyatukan pandangan politik gitu. Orang nggak lagi gontok-gontokan cebong kampret gitu. Tapi kan ternyata nggak juga Kak Pop, situasinya justru loh, kok malah polarisasinya makin naik ketika Jokowinya justru makin, pemerintahnya gitu ya,
mengatasi masalahnya makin ngawur gitu. Iya. Udah ada. Halo? Natasha Iya. Abigail siap. Nah, Keluarga ini yang gimana tinggal nih? di Jakarta. Mau Oke. gantian dulu sama yang lain kali ya. Kita akan Kali. gantian, Kak Pop. Tadi aku tapi udah semoga menunggu. ini sih terakhir aja. Jadi semoga yang lagi ngumpet-ngumpet rapat itu Oke. adalah ya pandemi dulu lah gitu. Nanti ya kita setelah pandemi hajar lagi deh. Ya udah. Gantian dulu ya sekali. Thank you Kak Pop. Makasih banyak. Sama-sama. Gantian. Kita Sehat-sehat, panggil Natasha Abigail. Sehat terus. Sama-sama. Jangan gitu. Hai, Ibu. Waduh, bentuknya nggak karu-karuan nih, sorry. Iya, kita paham lah Ibu ya. Om Raymond baru komentar. Tadi gua undang-undang dia ngilang sih. Om Raymond. Tadi mau minta cerita. Nah, ini udah 7.46. Masih ada cukup waktu. Meskipun sedikit. Mbak Abigail cerita. Aku dikit kok ceritanya. Nggak apa-apa. Ini sampai akhir juga nggak apa-apa. Ayo dong cerita sebagai karena situasi Mei itu mencekam, terutama untuk etnis tertentu, Mbak Abigail, banyak pembakaran, pemerkosaan dan penjarahan dan yang lain-lain, sehingga banyak orang yang juga sebenarnya pergi ke luar negeri, mengungsi dan apa dan macam-macam. Nah, situasi itu bisa diceritakan pengalamannya Mbak Abigail? Iya, jadi sebenarnya waktu itu aku umur 11 tahun ya, kurang lebih SD kelas 6. Jadi masa-masa mau ujian sebenarnya. Yang aku paling ingat adalah waktu itu aku dijemput sama mamaku di sekolah tiba-tiba. Dan kebetulan sekolahku tuh sekolah Katolik dan banyak yang etnis Cina juga. Jadi lumayan chaos karena banyak banget yang menghubungi itu dari keluarga-keluarga yang tinggalnya di Jakarta Barat juga. Ada teman-teman keluarga yang tinggal di Jakarta Barat. Mereka telepon dengan nada panik karena udah mulai kerusuhan. Dan karena pada saat itu aku dan keluarga kebanyakan tinggalnya memang di Jakarta Selatan, udah di Cinere. Dan mereka nggak tahu lagi mesti pindah kemana gitu dari Jakarta Barat. Jadinya akhirnya mereka menghubungi keluargaku, janjian di satu tempat untuk akhirnya ngungsi untuk sementara di rumahku di Cinere. Karena dianggapnya Cinere paling aman, Bu, daripada Jakarta Barat ya? Yang dianggapnya mungkin jauh dari Jakarta Barat sih sebenarnya. Oke. Nah, yang sebenarnya seru nih ceritanya Dimas juga adalah kebetulan Dimas tuh tinggal di Jakarta Barat. Nih, soalnya udah tidur nih. Om Dam. Halo. Lanjut Om Dam. Sehat ya Om Dam? Gua waktu itu SMP, kelas 3 Eptanas, jadi hari terakhir Eptanas kalau nggak salah waktu itu. Terus sekolah gua di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Rumah gua di Kebonjeruk. Jadi dan kebetulan sebenarnya gua tuh dulu ada antar jemput, walaupun pas lagi SMP gua udah males sih, sering naik bis, sering naik bis sendiri lah. Antar jemput dari SD soalnya. Nah terus pas lagi hari terakhir Eptanas, akhirnya ya udah, ternyata ada dengar ada kerusuhan, akhirnya udah mau nggak mau naik antar jemput itulah untuk balik. Nah tapi ternyata pas lagi mau balik ke rumah, ternyata antar jemputnya nggak balik karena kita ngungsi di itu perkira kalau ingat Om Dan tanggal berapa ya? Mei tanggal berapa Om Dan? 13 pas lagi atau setelah 14 Mei deh. Hari pertama. Oh, berarti kan penembakan mahasiswa Trisakti tanggal 12. Iya. Gitu. Nah, habis itu berikutnya kan ada kerusuhan di Jakarta kan? 13, 14, 16 itu penjarahan. 14, kalau aku ingatnya 14 Mei karena sebenarnya 13 Mei itu ulang tahun adikku. Jadi itu ulang tahun dia yang paling mencekam. Karena ada penembakan mahasiswa Trisakti ya. Iya. Gue pas hari pertama rusuh-rusuh penjarahan itu, gue nggak ingat tanggal berapa? 14-15 Pak. 14-15 ya. Nah itu akhirnya kita ngungsi dulu, satu antar jemput ngungsi ke rumah, kebetulan rumahnya tapi juga di daerah perumahan Interkon, yaitu kebetulan memang banyak juga yang daerah situ dijarah juga gitu. Nah tapi waktu itu ya kayak di era itu di momen itu kayak banyak juga kan rumah-rumah yang sebenarnya akhirnya dikasih sajadah tuh di depan pagarnya.
Nah itu Atau juga ditulisin rukonya Allahu Akbar atau Haji, Allah gitu. Iya. punya Muslim, punya Iya, Pibuni, iya, iya. gitu-gitu. betul. Iya. Dan itu gue ngalamin ya, gue ngungsi di rumah itu, walaupun itu rumah temen gue yang juga ya mungkin waktu itu dia etnis Tionghoa juga sih. Jadi kebetulan gue juga sekolahnya Katolik dan mayoritas keturunan juga di situ. Keturunan Cina. Keturunan Tionghoa. Jadi Om Dim memang merasa ketakutan nggak sih waktu itu? Waktu kecil itu merasa kemencekapan situasinya seperti apa keluarga iya, Om Dim dan teman-teman? merasa ketakutan tuh pas lagi ngeliat orang-orang ngejarah sih. Maksudnya di perjalanan menuju tempat ngungsi itu ngelihat banget, gue inget banget di situ ada kayak toko sepatu Nike, habis itu ada di Stara jadi ada McDonald, ngelihat orang-orang sampai bawa patung Ronald McDonald. Orang kesetanan gitu tuh kayak mengerikan kesetanan, gitu ya. Terus di Stara ngelihat orang bawa kaset apa namanya, kayak pakai tempat karung gitu, sekarung gitu. Itu yang bikin ngeri sih, kayak nih gila ya gitu, ngeliat ATM dijarah juga gitu. Nah itu juga sebenarnya yang paling mencekam pas lagi udah mulai sore hari, karena akhirnya kita kan disuruh stay di rumah itu kan. Disuruh stay di rumah itu terus sampai ada instruksi selanjutnya. Akhirnya katanya sore hari udah mulai mereda, tapi entah gimana pokoknya si antar jemput itu gak nganterin lagi, jadi kita tuh masing-masing jalan ke depan. Masing-masing jalan ke depan komplek, bertiga kebetulan, misalnya kayak gue nemenin 2 cewek yang lain gitu, ntar yang cowok lain juga ada lagi nemenin 2 cewek yang lain gitu. Ya udah, dan itu gue minta mereka nunduk aja sih, soalnya mereka kan emang etnis keturunan juga, jadi kayak berbahaya banget. Dan itu di depan kompleknya tuh semua ATM juga habis dijarah. Dan anak SMP gitu bertiga ya. Iya, dan habis itu ya udah gue jalan sampai rumah. Kebetulan ya udah nggak begitu jauh sebenarnya rumah gue dari situ, bisa jalan kaki, tapi gue lupa keputusannya kenapa akhirnya kita bisa jalan kaki ke rumah masing-masing akhirnya gitu. Berapa lama Om Dem waktu itu situasi mencekam itu yang dialami beserta teman-teman yang lain? Itu dari siang hampir sebulan. Enggak, durasi kemencekaman situasi di pengungsian, khawatir terhadap situasi, pulih lagi itu bisa kembali berani dan normal lagi itu panjang nggak proses untuk pulihnya? Kayaknya semingguan deh. Maksudnya di hari-hari itu kan juga orang-orang komplek gue juga yang apa namanya, yang jaga-jaga di depan kayak gitu-gitu tuh. Siskamling, oke. Siskamling, gantian gitu, anak-anak mudanya juga ikut gitu. Itu kayaknya semingguan deh seinget gue. Nih Mas Ali, jadi kan aku sempat share juga di Instagram, terus ada yang DM aku share ceritanya, boleh nggak? Silakan. Nah, jadi namanya Novi, dia lagi nggak bisa ikutan online tapi dia titip cerita. Jadi dia cerita katanya papanya kerja di Cengkareng, dia tinggal di mes. Jadi waktu baru pindah ke Bekasi awal 98. Nah pas kerusuhan sama bosnya, papanya disuruh pulang karena muka oriental. Jadi pas di jalan diberhentiin sama TNI, terus disuruh tinggal di camp mereka sampai suasananya kondusif. Nah karena saat itu papanya juga nggak punya handphone, yang ada cuma telepon rumah. Jadi dia sekeluarga panik nyari papanya kan, di rumah udah pada nangis-nangis, kirain kenapa-napa. Terus untung besoknya akhirnya papanya ngabarin dengan telepon ke rumah kalau nggak kenapa-napa, dan dipulangkan pada saat suasananya udah kondusif. Tapi karena kerusuhan pas awal-awal pindah rumah di Bekasi itu, juga sama tukang yang bangun rumah, jadi suaminya asisten rumah tangga saat itu, di lingkungan dijagain supaya nggak ada yang ganggu karena dia keturunan Cina satu-satunya di komplek itu. Tapi memang kalau solidaritas antar kompleknya jadi makin oke sih. Jadi kayak tetangga-tetangga tuh jadi emang makin solid nih. Yang aku ingat juga dari temennya keluargaku, dia kayak bertetangga tuh sampai bapak-bapaknya terutama jadi bikin kelompok bersama untuk menjaga kayak gitu-gitu. Iya, itu kayaknya tiap bapak-bapak komplek ya di era itu. Tiap rumah berusaha untuk membuat keamanan komplek lingkungannya masing-masing lah. Iya. Betul. Mungkin itu udah jadi di luar etnis apapun ya, walaupun kalau di Jakarta Barat memang mayoritas
kebetulan yang kalau teman-temannya keluargaku mayoritas Chinese juga gitu, jadi mereka punya kebutuhan yang sama untuk saling jaga juga. Tapi di luar itu yang aku ingat sih suasananya kayak aku jarang dijemput ya kalau sekolah, tapi itu satu hari itu dijemput terus dengan mamaku terima telepon terus di sepanjang perjalanan pulang tuh buat aku juga udah kayak teror wah ini gitu. Kayak ada rasa anak SD gitu ya, kayak yang taunya cuman gitu-gitu terus tiba-tiba di hari itu kok kayak end of the world gitu rasanya, kayak ini perang ya, kayak lagi perang ya gitu. Aku ingatnya kayak gitu. Setelah besar baru paham situasinya ya. Paham situasinya itu kira-kira umur berapa? Mbak Bigal? Baru tahu bahwa maksudnya yang sebenarnya ingat-ingat sedikit bahwa nih teman-teman mamaku yang keturunan Chinese pada ketakutan gitu tuh masih ingat rasanya. Jadi maksudnya yang tertinggal tuh waktu itu apakah keturunan Cina tuh berbeda di Indonesia, di Jakarta gitu, dianggap dipandang sebelah mata atau dianggap seperti apa sih gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan itu sih sebenarnya. Nah, waktu pilkada DKI kan isu SARA juga muncul lagi tuh, Mbak Abigail. Apakah itu juga berasa juga nggak ada ketakutan, ada selentingan-selentingan di kelompok teman-teman Tionghoa itu soal ini? Maksudnya khawatir, kok ini situasinya khawatir nanti kayak 98 ya, atau apa gitu-gitu muncul nggak sih? Nah, waktu itu tuh sebenarnya karena salah satu calon pemimpinnya, maksudnya calon pilihannya tuh justru adalah Tionghoa gitu, justru malah merasa kayak apakah ini harapan gitu. Jadi karena kayak ini kesempatan kali ya gitu. Jadi mungkin melihatnya bukan jadi ketakutan, tapi kayak apakah ini berarti kita udah dengan posisi yang seimbang. Udah mulai gitu. terbuka. Sebagai masyarakat, kelompok masyarakat udah sama-sama punya hak politik, punya setara lah gitu ya. Iya, jadi ngelihatnya lebih dari sisi positifnya. Tapi kan kemudian ada ancaman kelompok-kelompok lain yang keras, yang kemudian juga berusaha untuk mengintimidasi kelompok-kelompok lain. Itu juga punya pengaruh nggak, Mbak Bigal? Tapi kayaknya karena sekarang lebih terbuka segala informasi, terus kita masih punya ruang untuk mengekspresikan gitu, sehingga nggak seperti dulu ya rasa takutnya ya. Apalagi kalau udah siap-siap evakuasi mau ke Singapura, kemana gitu-gitu. Kalau dulu kan begitu, udah semuanya udah, orang udah keluar menyelamatkan diri. Benar. Gue kemarin gue baru ketemu sih 2 orang di Singapura, kebetulan sekantor itu ya, mereka orang Indonesia yang emang pindah ternyata ke Singapura setelah kejadian Mei ini gitu. Jadi mereka emang 2 orang ini Mei 98 kan maksudnya? Iya, Mei 98. Mei 98. Jadi memang 2 orang ini kebetulan nggak saling kenal, tapi akhirnya ya udah punya cerita yang sama karena sama cerita yang sama. Yang satu pindahnya dia waktu SMP, jadi dia udah bisa bahasa Indonesia. Ada satu yang emang masih kecil banget pas dia pindah, jadi dia juga hampir nggak bisa bahasa Indonesia walaupun dia orang Indonesia. Gitu. Oke. Itu emang banyak kejadian ya. Oke, makasih Om Daem. Abigail, ini udah 7.58. Mungkin nanti akan segera kita tutup. Terima kasih atas waktunya. Salam buat si kecil, sehat-sehat selalu. Happy birthday Mas Ali. Oh ya, happy Terima kasih. birthday. Nggak tahu kita sampai kapan ini, sampai bosan kita ya. Ya Allah, pingin pesta-pesta ketemu. Kita sedih. Nggak bisa pesta. Oke, makasih banyak. Wah, Om Charles baru muncul nih. Wah, top. Oke, teman-teman sekalian. 759.